Amin. Oke, bisa disiapkan ya PPT saya. Puji Tuhan. Oke, shalom Bapak Ibu. Ya, tahun ini kita masuk ke dalam tema yang baru. Ini temanya, Rich People Make Disciple. Tema ini bicara tentang bagaimana kita bisa menjangkau orang, rich people, menjangkau orang dan membuat orang yang kita jangkau itu menjadi murid Tuhan. Gitu ya. Jadi dari kata disciple yang berarti murid itu muncul kata discipleship, pemuritan. Jadi sebenarnya amanat agung ini ditindaklanjuti dengan konsep pemuritan. Ya, pemuritan, apa sih pemuritan itu nanti kita belajar sama-sama. Tindak lanjut dari amanat agung adalah pemuritan. Kita mau baca ayatnya dulu ya. Yuk next. Matius 28, silakan buka Alkitabnya masing-masing. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yang bawa Alkitab silakan dibuka, yang tidak bawa bisa nebeng tetangganya. Gitu ya. Oke. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya baca yang genap, Bapak Ibu baca yang ganjil ya. Gitu ya. Matius 28 kita mulai ayat 16. 16 saya baca, 17 Bapak Ibu begitu seterusnya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." 19. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, firman Tuhan. Jadi jelas di sini bahwa Yesus kasih amanat agung. Ini topik yang sangat populer di dunia kekristenan. Orang Kristen harus tahu nih bahwa sebenarnya Yesus memberikan amanat. Namanya amanat berarti tugas, berarti perintah. Dan ditujukan kepada murid-muridnya. Kalau kita buat kronologis, alur sebelum konsep amanat agung ini terbentuk, maka akan jadi seperti ini. Bisa next lagi, isi worship. Nah ini dia, semoga kelihatan ya. Ini kronologisnya nih. Yesus dibaptis. Ini tercatat semua di Injil nih. Yesus dibaptis, Yesus memanggil murid. Setelah Yesus dibaptis, dia memanggil murid. Setelah memanggil murid, dia mengajar murid-muridnya. Dia melayani bersama dengan murid-muridnya. Yesus mati, Yesus bangkit. Setelah bangkit, sebelum naik ke surga, dia kasih amanat agung. Jadi amanat agung ini adalah pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya. Minggu lalu kita sudah dengar khotbah Bapak Gembala, last order, pesan terakhir. Bagaimana Yesus ini sebelum dia naik ke surga, dia titip pesan, aku sudah selesai tugasku di bumi ini. Sekarang aku akan naik ke surga. Di bumi sekarang bagianmu, aku kasih tugas kamu untuk melakukan ini. Amanat agung. Coba kita baca lagi ayat, bisa next deh, next. Udah ditulis yang ini. Nah ini kita baca sama-sama ya. Kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini amanat agung. Ini perintah Yesus kepada murid-muridnya. Dan sadar atau tidak Bapak Ibu? Seringkali ketika kita baca ayat ini, kita bahas pemuritan, kita bahas penjangkauan misi, ayo kita lakukan misi. Kita berpikir bahwa ini adalah tahap awal. Bagaimana kita akan bergerak, bagaimana kita akan menjangkau orang lain. Kita berpikir ini tahap awal, titik awal. Kalau kita lihat ayat-ayat di atas ini ada setidaknya ada 4 tugas yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya.
Ada 4 kata perintah di sini. Yang pertama apa? Pergi, pergilah. Nah ini udah tak garisin kan. Pergilah, ini kata kerja pertama. Yang kedua, jadikanlah. Yang ketiga, baptislah. Yang keempat, ajar. Ketika kita baca ayat ini, kita berpikir, oh ayo kita pergi menjangkau orang. Ayo kita pergi mengajar orang. Ayo kita pergi baptis orang, cari orang sebanyak-banyaknya. Kita pikir ini langkah awal. Next sekali lagi. Kita hanya fokus di 4 kata kerja ini. Ketika tahun 2026 tema dicanangkan Rich People Make Disciple. Muncul nih kalimat-kalimat ini, ayo kita menjangkau orang di luar sana. Wah semangat, ayo kita memuridkan orang lain. Langsung muncul pertanyaan, mau pakai modul apa pemuritannya? Apa langkah awal kita? Kita mau lakukan apa nih gitu kan? Apa yang bisa kita lakukan? Ya memang sikap itu tidak salah. Karena untuk melakukan tugas pemuritan ini juga perlu semangat gitu, perlu api yang luar biasa. Kalau lemas, kalau cuek, kalau skeptis bahaya juga gitu kan, karena ini tugas dari Tuhan. Bagus juga ketika ada semangat ini. Banyak orang berpikir bahwa pemuritan adalah langkah awal. Tapi sebenarnya ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama sebelum kita bergerak melakukan pemuritan ini. Yaitu apa? Next sekali lagi. Apakah kita sudah dimuridkan? Apakah kita sudah jadi murid Yesus? Kita renungkan bersama pertanyaan ini. Ini simpel nih pertanyaannya. Kenapa pertanyaan ini penting? Kenapa pertanyaan itu begitu penting untuk kita renungkan bersama? Karena jelas konteks amanat agung ini Yesus kasih pesan kepada murid-muridnya. Bisa next, multimedia. Ini jelas. Konteks amanat agung, konteks pemuritan, Yesus kasih pesan ini kepada muridnya. Di ayat 16 kan jelas, di situ dikatakan ke-11 murid itu. Loh kok 11? Bukannya murid Yesus ada 12. Ayo anak sekolah minggu, kenapa ayo? Satunya Yudas, udah bunuh diri, meninggalkan Yesus. Harusnya 12 murid Yesus, tapi di sini ditulis 11. Satunya udah nggak ada, bunuh diri, namanya Yudas. Yesus kasih pesan ini kepada murid-muridnya, pesan amanat agung yang harus digarisbawahi ini, muridnya. Jadi satu syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pemuritan, melakukan amanat agung adalah kitanya dulu harus jadi murid Yesus. Karena Yesus kasih pesan amanat agung ini kepada muridnya. Sebelum lebih jauh kita masuk ke dalam topik ini, saya mau bagikan 2 sudut pandang untuk melihat amanat agung. 2 sudut pandang untuk melihat amanat agung. Bisa next multimedia. Bagi murid-murid Yesus, amanat agung ini adalah tahap lanjutan. Apa artinya? Murid-murid Yesus ketika menerima amanat agung ini posisinya sudah sebagai murid. Mereka sudah melewati proses-proses ini. Dipanggil Tuhan, ya kan, dipanggil Yesus, diajar Yesus. Apalagi diproses, ditegur, dimarahin, diomelin, dihardik Yesus. Kamu kurang iman, bertobat kamu kayak nggak percaya aja. Diajarin Yesus. Bagi murid-murid Yesus, amanat agung adalah tahap lanjutan. Amanat agung di sini berfungsi sebagai tugas yang harus mereka lakukan. Setelah mereka melewati proses-proses ini, amanat agung diberikan kepada mereka. Sekarang tugasmu, kamu pergi, jadikan, baptis, ajar orang-orang di luar sana. Mereka sudah melewati tahap-tahap ini. Yang kedua, sudut pandang kedua, bagi bangsa-bangsa. Nah, untuk bangsa-bangsa, untuk orang-orang di luar sana, amanat agung ini adalah tahap awal. Di mana orang-orang yang gak mengerti Tuhan, orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang berdosa, melalui amanat agung ini, amanat agung bagi bangsa-bangsa berfungsi sebagai berita keselamatan. Kamu diselamatkan, kamu dipanggil, ayo kamu jadi murid Yesus. Jadi ada 2 sudut pandang ketika kita melihat amanat agung ini. Tahap lanjutan dan tahap awal. Kita ada di titik mana? Ayo, kita ada di titik mana?
multimedia bisa siapkan video yang saya kirim ya. Video 1 dan video 2. Kita ada di titik mana? Karena jelas Yesus kasih perintah ke murid-muridnya ketika mereka sudah melewati rangkaian 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Yesus melayani kemana, murid-muridnya ikut. Yesus mengajar di mana, murid-muridnya ada. Murid-muridnya sudah melewati proses ini. Amanat agung berfungsi sebagai tugas bagi mereka. Tapi bagi bangsa-bangsa ini merupakan tahap awal di mana berita keselamatan datang kepada mereka. Mereka dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Sebagai ilustrasi saya mau ajak Petra maju ke depan. Ayo maju. Oke. Lalu yang kedua Eben deh maju ke depan. Boleh. Sekarang Petra mainkan lagu Si Semut di piano sana, coba. Nah, ayo mainin lagu Si Semut. Perlu buku enggak? Perlu buku enggak? Itu bukunya di bawah. Oh, udah hafal. Wah, bangga gurunya udah hafal. Asal enggak salah aja. Gitu kan? Ayo. Gedein suaranya Kak Pipin, gedein pianonya supaya kedengaran itu. Ya. Ayo main Si Semut. Lagu Si Semut coba. Ayo. Terus, ini biar latihan mental juga dia. Terus. Bener kok, gak apa-apa. Yeay, mantap. Silahkan kembali ke tempat duduk Petra. Sekarang gantian Eben main Si Semut. Bisa? Oh nggak bisa, oke silahkan duduk kembali. Oke udah segitu aja sih. Kenapa Petra bisa, Eben nggak bisa? Karena Petra udah belajar piano, sudah belajar musik. Eben belajar jadi penyembah Tuhan. Nah ya kan luar biasa, nggak apa-apa bagus juga. Jadi ketika Petra saya suruh Petra main lagunya, itu bukan tahap awal buat dia, itu tahap lanjutan karena dia sudah melewati proses belajar dulu. Sama seperti murid Yesus. Ketika dikasih tugas kamu ke sana, kamu lakukan ini tugas tak kasih ke kamu. Itu bukan tugas awal, itu tahap lanjutan buat mereka. Videonya bisa ya? Video 1 dan video 2 kita buka. Kita lihat bersama. Adalah Petra, yang menikmati les adalah Kinvi. Oh, Kalau ini teman sejati ini, si Stephen. Mulutnya ya. Ngowoh kayak bapak. Ya, next video 2. Aduh keputar enggak apa ya. Sol sol la la si sol do si si la 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 sol sol do si la sol sol la si la si do si la sol sol la si do la 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 sol sol la sol la sol la si do. Oke. Ya, 2 video itu dulu saja. Nanti video lanjutnya nanti. Ketika kami melihat tema 2026, Bapak Gembala kasih tema 2026 tadi kan. Rich people make disciple. Saya bilang sama istri saya, setidaknya kita sudah melakukan satu tugas. Kita tidak rich people, tapi kita make people. Make people. Membuat orang. Tinggal tugas kami adalah membuat dia menjadi murid Yesus. Gitu kan. Makanya dari kecil diajarin, ayo main musik pelan-pelan. Dari kecil diajarin pagi berdoa dulu. Ayo Berston keluarga, mesbah keluarga dulu Berston.
Doa kami dia jadi penyembah Tuhan, suka memuji Tuhan. Ini diajarin pelan-pelan gitu. Dikasih input nilai-nilai rohani yang baik. Aduh. Kesaksian dikit Bapak Ibu. Waktu saya belajar musik di Malang, saya belajar musik 2 tahun. Setelah masa 2 tahun itu selesai, saya belajar musik. Guru saya dia bilang saya gini, Vigo sekarang kamu jadi asisten saya ngajar di sekolah ini. Sebagai informasi sekolah internasional. Ngomongnya bahasa Inggris, sementara saya pletot-pletot gitu bahasa Inggrisnya. Kamu ngajar, bantu saya jadi asisten untuk ngajar di sekolah ini gitu. Ternyata dia sedang mempersiapkan saya untuk beberapa bulan kemudian guru saya tuh pindah ke Bandung. Ketika dia pindah ke Bandung, saya jadi guru tetap di sekolah itu. Wah, luar biasa. Itu kesaksian yang sampai sekarang saya nggak bisa lupa, bagaimana itu anugerah yang besar. Saya belum sekolah musik, tapi masih belajar musik secara kursus begitu ya. Memang kursusnya ada sertifikatnya. Guru saya melihat saya bisa maju dan bisa berkembang, ketika titik tertentu dia ajak saya untuk ngajar. Ketika guru saya bilang, Vigo kamu bantu saya ngajar, ayo kamu ngajar di sekolah ini. Itu bukan titik awal buat saya, itu bukan tahap awal buat saya, itu tahap lanjutan. Karena saya udah belajar sebelumnya. Jadi kesimpulannya apa? Next. Untuk jadi mentor, kita harus jadi murid dulu. Untuk jadi pengajar, kita harus mau belajar. Dan yang paling bawah, untuk melakukan tugas pemuritan, kita harus siap dimuridkan dulu. Yang siap katakan amin. Yes, kita semua murid Tuhan. Katakan sama-sama, jadi murid Yesus dulu. Yes, baru memuridkan orang lain. Ya. Kalau jadi murid Yesus ya siap belajar, siap taat. Siap dibentuk, siap diproses. Wah, enggak enak kalau diproses Tuhan. Sakit ya sakit. Murid-murid juga melewati kesakitan ini gitu, diproses, dimuridkan. Ketika mempersiapkan bahan ini saya tuh merenungkan sesuatu Bapak Ibu. Tuhan itu kan pengen semua bangsa jadi muridnya. Lihat ini kan tadi kan di Amat Agung tadi kan dibilang jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa, banyak nih skalanya nih. Saya merenungkan sesuatu, saya muncul pertanyaan di kepala saya begini. Kenapa Tuhan tidak kasih pesan ini kepada raja, kepada ahli Taurat, ya kan? Kepada para pembesar yang jelas-jelas punya power dan punya pengaruh yang besar untuk merealisasikan tugas ini. Kenapa Tuhan nggak kasih tugas ini kepada orang-orang yang ahli Taurat, kepada raja? Saat itu Yesus hidup zaman di mana Romawi berkuasa. Siapa yang suka topik sejarah, Bapak Ibu? Saya salah satu yang suka topik sejarah. Ada salah satu pemimpin Yunani dulu, namanya bisa next, Alexander the Great atau Iskandar Agung, ya kan? Dalam sejarah Yunani ada seseorang yang bernama ini, Alexander the Great. Pada masa itu Yunani menguasai dunia. Wah, besar kerajaannya. Dan Alexander ini punya kebijakan, semua wilayah jajahan Yunani termasuk Israel termasuk wilayah jajahan Yunani waktu itu. Alexander ini punya kebijakan, semua wilayah jajahan Yunani harus mengikuti budaya Yunani. Kebijakannya seperti itu. Makanya salah satu yang nyambung dengan konteks Alkitab adalah bahasa asli Perjanjian Baru itu adalah bahasa Yunani. Bahasa aslinya bahasa Yunani. Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Kenapa Perjanjian Baru bahasa Yunani? Dampak dari ini. Dampak dari pada masa itu Yunani menguasai Israel, menguasai wilayah jajahannya. Alexander ini bilang, semua wilayah jajahanku harus tunduk dan mengikuti budaya Yunani. Oleh karena itu Perjanjian Baru bahasa aslinya bahasa Yunani. Gitu kan? Alexander the Great ini punya pengaruh yang cukup besar untuk kamu lakukan budaya kami. Seluruh Israel ngomongnya bahasa Yunani. Ada juga yang bahasa Arab juga sih. Tapi setidaknya dampaknya itu penulisan Perjanjian Baru
adalah bahasa asli, bahasa Yunani. Dan kalau kita hubungkan kepada konteks amanat agung, kenapa Tuhan tidak pakai raja dunia untuk merealisasikan ini? Kenapa Tuhan tidak pakai para pembesar yang punya power, punya pengaruh untuk membuat banyak bangsa ini menjadi muridnya? Banyak penduduknya menjadi pengikut Yesus. Kenapa Tuhan tidak pakai kaisar Romawi yang pada saat itu berkuasa? Jadi setelah Yunani berkuasa, Romawi datang dan mengalahkan Yunani. Ketika Yesus hidup, Romawi sudah berkuasa, Yunani sudah runtuh dan kekaisaran Romawi yang sedang berkuasa. Kenapa Tuhan nggak pakai kaisar Romawi untuk buat semua bangsa pengikutnya? Pengaruhnya besar loh ini loh, luar biasa. Ketika saya merenungkan hal ini, maka jawabannya ada pada ayat 20. Yuk bisa next. Pada ayat 20, saya langsung baca ayat 20 ya. 19 deh. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini kata yang penting nih, satu kata tapi begitu penting nih. Segala sesuatu yang telah kuajarkan kepada kamu. Kata telah di sini sangat penting. Kata telah di sini berarti sudah melewati suatu proses. Telah selesai, berarti prosesnya sudah selesai. Telah dimuridkan, berarti ya sudah melewati masa pemuritan gitu kan. Dan dalam konteks ayat ini, murid-murid telah diajar oleh Yesus. Ini syaratnya nih. Jadi jawabannya kenapa Tuhan nggak pakai orang hebat saja? Kenapa Tuhan tidak pakai raja saja yang membuat bangsa-bangsa jadi pengikut Yesus? Memang ada ya, penginjilan modern saat ini begitu banyak kesaksian di mana para pembesarnya ketemu Tuhan, pengikutnya juga ikut gitu ya. Banyak ya kesaksian seperti itu ya, banyak. Tapi dalam konteks amanat agung ini, Tuhan cari muridnya dulu. Karena Tuhan mau yang melakukan tugas itu adalah orang-orang yang sudah dimuridkan. Telah diajar Tuhan, telah belajar, telah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Apalagi? Sekarang pertanyaannya adalah, next. Telahkah kita menjadi murid Yesus? Sudahkah kita menjadi murid Yesus? Sudahkah kita taat untuk diajar Tuhan? Mungkin ada yang bertanya, gimana caranya sih jadi murid Yesus? Gimana sih caranya jadi murid Yesus? Kayaknya kok berat banget gitu jadi murid Yesus. Apakah kita harus belajar teologi dulu? Apakah kita harus jadi pendeta dulu? Gimana sih caranya Tuhan mengajar kita? Kalau kita kembali kepada konsep Yesus mengajar murid-muridnya, tiap hari murid-muridnya itu diajar secara langsung oleh Yesus. Diajar untuk melayani, melakukan ini dan itu. Dalam Injil ada begitu banyak contoh di mana Yesus ini berfungsi sebagai guru bagi murid-muridnya. Dia mengajar dari hal yang besar sampai hal yang kecil, hal yang luar biasa sampai hal yang sepele. Bisa next, multimedia. Dia mengajar doa murid-muridnya. Kalau doa, Bapa kami. Kalau doa, masuk ke kamar. Kalau doa, jangan panjang-panjang, gitu kan? Langsung singkat, nggak usah bertele-tele. Mengasihi orang lain, rendah hati. Salah satu murid yang begitu ambisi tentang kekuasaan adalah Yakobus dan Yohanes. Ibunya bilang, Yesus nanti kalau di surga nanti di kerajaan Allah bisa nggak anak-anakku itu duduk sebelah kanan dan kirinya Allah Bapa? Berambisi. Pesannya adalah kamu harus rendah hati. Jadi seperti anak kecil. Ini yang diajarkan Yesus. Belas kasihan, bekerja. Jangan khawatir. Bahkan bersama dengan Yesus ada badai pun mereka takut. Jangan khawatir, beriman, aku ada di sini. Diajari tentang waktu. Ayo belajar tentang waktu. Bersyukur. Nah, ini hal-hal praktis nih. Dari hal-hal besar sampai hal-hal yang sepele. Ini apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Cara berbicara, cara bertamu, ada semua di kitab Injil. Baca Alkitab Bapak Ibu. Semua kata yang diucapkan manusia akan dipertanggungjawabkan. Sampai cara ngomong Tuhan ajarkan. Dan kabar baiknya adalah apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya juga diajarkan kepada kita. Bukankah setiap hari kita juga belajar hal yang sama Bapak Ibu? Setiap hari kita juga belajar hal ini. Bagaimana Tuhan mendidik kita, Tuhan memproses kita.
Ayo mengasihi, ayo mengampuni, ayo jangan mudah tersinggung, ayo bersyukur, ayo tepat waktu, ayo memberi, jangan khawatir, beriman. Jadi artinya adalah menjadi murid Yesus itu bukan bicara tentang modul tertentu, bukan bicara tentang bagaimana kita mencapai status tertentu, aku harus jadi pendeta dulu, aku harus mencapai gelar teologi seperti ini dulu. Bukan, menjadi murid Yesus bicara tentang proses yang berjalan setiap hari. Proses yang terjadi setiap hari. Belajar berdoa, belajar mengampuni, jangan mudah tersinggung. Ini hal-hal praktis ya, hal-hal praktis. Menjadi murid Yesus itu bukan tentang status tapi cara hidup. Dalam bahasa Inggris tidak dipakai kata student tapi disciple. Menurut saya, menurut telaah saya, kata student itu status. I am a student. Aku statusnya ya murid gitu. Student itu status. Tapi disciple itu bicara tentang sikap hati yang mau berubah. Disciple. Dan Yesus pakai kata disciple bukan student. Oke, video ketiga bisa di play. Hidup ini Adalah kesempatan. Lihat dia ekspresinya mami. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Oh, diulang lagi dari awal. Ini kan pujian ini bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, puji Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, ini doa Faisal. Oke, selesai. Jadi ini sebuah pagi di mana dia digendong, sudah minum susu, dan biasa saya yang bantu sendawakan gitu kan. Habis minum kan nggak boleh langsung ditaruh gitu ya. Teorinya masuk, Mbak, tenang aja. Habis minum disendawain dulu. Habis sendawa dia gitu. Sambil sendawa, sambil nunggu tidur ya nyanyiin lagu rohani. Bukan lagu TikTok, tenang aja. Lagu rohani. Ya. Oke, next. Dari pembahasan tentang pemuritan ini maka muncul pertanyaan. Pertama, pertanyaannya adalah apakah saya harus dimuridkan dulu sebelum memuridkan orang lain? Jawabannya ya. Alkitab yang mencatat. Kita sudah bahas ini di awal tadi. Poin kedua, pertanyaan kedua. Apakah saya harus sempurna dulu untuk membimbing orang lain? Jawabannya tidak. Apakah saya harus sempurna dulu? Saya belum sempurna nih, saya nggak bisa bimbing orang lain. Apakah saya harus sempurna dulu untuk bisa bimbing orang lain? No, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Iya dong. Ketika Yesus bicara ini kepada murid-muridnya, ketika Yesus kasih tugas amanat agung ini kepada murid-muridnya, apakah murid-muridnya sudah setara dengan Yesus? Oh enggak. Yesus itu Allah iya, manusia iya. Yesus sempurna. Sementara murid-muridnya manusia biasa. Manusia biasa yang lemah, tidak sempurna dan mudah jatuh. Tanpa Yesus mereka hanya butiran debu. Gitu kan. Oh iya. Aku tanpamu hanya butiran debu. Itu murid-murid Yesus enggak sempurna. Gitu kan. Tidak luput dari kesalahan, mudah jatuh. Jadi ini poinnya nih. Sempurna bukan standar pemuritan. Jadi jangan tunggu aku sempurna dulu baru bisa jangkau orang. Karena faktanya adalah ketika kita menunggu kita jadi sempurna, kita gak akan mencapai kesempurnaan itu. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita gak akan mencapai kesempurnaan itu. Kita masih mudah jatuh dalam dosa, kita di bumi ini
Dunia begitu kacau, kejahatan luar biasa menarik kita untuk membuat kita tidak sempurna, membuat kita berdosa. Kalau kita nunggu kita sempurna baru kita taat melakukan tugas Tuhan, gak akan pernah jadi sempurna. Tinggal sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita taat dengan posisi kita sekarang ini? Next, ayat 16 dikatakan ke-11 murid itu. Ke-11 murid ini adalah murid-murid yang tidak sempurna. Ini saya mencatat beberapa poin. Ini sifat-sifatnya murid-murid nih, beberapa nih. Petrus itu emosional, gampang marah. Bertindak dulu baru berpikir. Bahkan dia menyangkal Yesus. Thomas, dia ragu-ragu dan skeptis tentang kebangkitan Yesus. Tadi, Yakobus dan Yohanes ambisi kekuasaan. Filipus lambat mengerti. Gak sempurna nih murid-murid Yesus. Bahkan di satu peristiwa murid-murid secara ramai-ramai berebut siapa yang terbesar. Haus pengakuan. Pengen diakui, berebut siapa yang terbesar. Kurang iman saat menghadapi badai. Yesus ada di situ, mereka tidak beriman, gak percaya. Bahkan ketika Yesus ditangkap, mereka melarikan diri. Ini murid-murid Yesus, faktanya ini murid-murid Yesus yang terima amanat agung itu. Mereka gak sempurna Bapak Ibu. Tapi justru kepada mereka inilah amanat agung diberikan. Yesus tidak menunggu mereka imannya 100% dulu. Ini kenapa tau gak buka? Oke. Yesus tidak menunggu imannya 100%. Yesus tidak menunggu karakter mereka sempurna dulu. Mereka tidak harus kaya dulu baru Tuhan panggil mereka. Nunggu aku banyak uang dulu Yesus, aku belum siap untuk lakukan itu. Enggak. Yesus tidak menunggu mereka sempurna dulu. Amanat agung tetap diberikan kepada mereka. Next. Saya punya quote nih. Menjadi murid dan memuridkan adalah bagian kita. Tugas kita. Tetapi menjadi sempurna adalah bagian Tuhan. Karena kita gak pernah bisa jadi sempurna Bapak Ibu. Saya belum sempurna, saya tidak bisa taat, saya tidak bisa melakukan tugas ini. Tidak akan pernah jadi sempurna. Tapi hari demi hari Tuhan proses kita. Tuhan proses kita, Tuhan bentuk kita. Seberapa besar ketaatan kita. Contohnya Daud. Daud melarikan diri ke gua Adulam. Kalau kita lihat Daud itu dalam keadaan ini dia namanya melarikan diri berarti ada yang mengejar dong. Kalau melarikan diri berarti ada yang ngejar. Dia dikejar Saul mau dibunuh. Hidupnya dia tertekan, hidupnya dia stres. Hidupnya dia lagi kacau balau lah, dalam konteks itu lagi kacau balau. Dari yang tadinya pahlawan bunuh Goliat sekarang jadi buronan negara. Wah, itu tekanan mental tuh. Dia lari ke gua Adulam. Sembunyi dikejar Saul. Tapi ketika dalam gua Adulam, Tuhan kirim orang-orang yang berantakan juga. Nanti Bapak Ibu baca di 1 Samuel 22. Tuhan kirim orang-orang untuk dimuridkan oleh dia. Dan Daud taat melakukan pemuridan itu. Daud tidak bilang, hidupku lagi bermasalah, aku juga lagi dikejar-kejar, nanti aja. Minggu depan lah datang lagi ke aku mungkin udah siap mentalnya. Enggak. Aku juga lagi dikejar-kejar nih. Enggak. Daud tetap memuridkan orang-orang itu. Dan jadi pasukannya dia pada akhirnya. Tuhan tahu kita tidak sempurna. Oleh karena itu ada janji penyertaan Tuhan untuk kita. Di ayat 18 dan ayat 20. Coba bisa next deh. Multimedia. Nah ini slide terakhir. Ada janji penyertaan Tuhan bagi kita yang tidak sempurna. Ada janji kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita yang masih terus diproses. Tuhan tahu kok kita manusia biasa. Dia juga manusia. Dia bisa memahami kita. Yang lemah, yang terbatas ini. Dia sama-sama manusia dengan kita. Dan ada penyertaan Tuhan. Di ayat 18 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa. Kita mau cari kuasa dari mana lagi kalau tidak dari Tuhan. Tuhan akan sertai kita. Tuhan akan mampukan kita. Kesimpulannya adalah,
Tuhan tetap panggil kita yang tidak sempurna untuk melakukan amanat agung, untuk melakukan pemuritan. Pemuritan bukan berarti hal yang besar, hal-hal sehari-hari yang kita alami, proses demi proses yang kita alami. Tuhan tetap panggil kita untuk kita dibentuk, dan setelah kita melewati masa itu, kita juga menolong orang lain. Jangan tunggu sempurna dulu baru mau jadi berkat. Kalau kita tidak sempurna, kita mudah jatuh, kita mudah berdosa, maka minta kekuatan sama Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang menyertai kita. Sebelum kita bergerak melakukan pemuritan, coba tanyakan pada diri sendiri, Tuhan, aku siap dimuridkan dulu. Aku mau taat juga di proses setiap hari. Aku mau diajar sama Tuhan. Tuhan, aku lemah, aku gak bisa tanpa Tuhan. Aku perlu penyertaan Tuhan. Sama-sama taat ketika dibentuk Tuhan, sama-sama taat ketika diajar Tuhan setiap hari. Hal kecil, hal sepele, tetap taat pelan-pelan. Saya juga banyak belajar. Kami juga banyak belajar. Bukan berarti yang berdiri di sini itu sudah sempurna, enggak. Kita juga masih banyak belajar. Jangan tunggu jadi sempurna dulu untuk meresponi perintah Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Andri.